Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bram Piduswa Tagalung, NPM 227350006. Perkenalkan, nama saya Salman Pansuri, NPM 227350032. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas akhir yang sudah kami buat dari bab 1 sampai bab 3, dan kami buat secara rinci dengan PowerPoint dengan judul Implementasi Building Information Modeling BIM 5D pada Jembatan Wais Kampung di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, Program Studi Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan Politeknik Negeri Lampung. Pada judul ini kita akan menjadi 6 bagian, ada 5 bagian. Yang pertama tujuan, kemudian kerangka pemikiran, yang ketiga ada BIM, kemudian dimensi, dan yang terakhir ada alat dan bahan. Baik, selanjutnya. Tujuan dari tugas akhir ini adalah untuk mengatasi permasalahan yang dibahas di latar belakang dengan beberapa langkah. Yang pertama, membuat pemodelan 2 dimensi dan 3 dimensi dari jembatan Wais Kampung. Pada penelitian kita menggunakan software Autodesk, AutoCAD, dan Revit. Kedua, menyusun item pekerjaan dan urutan pelaksanaan proyek menggunakan pendekatan BIM 4D. Dan yang ketiga, melakukan penjadwalan dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan menggunakan Microsoft Project dan juga Autodesk Navisworks. Dan terakhir, mengumpulkan data quantity type of dan menyusun rencana anggaran biaya atau RAB proyek dengan bantuan Microsoft Excel. Kemudian ada kerangka pemikiran. Di sini kami menjadi 3 kerangka pemikiran pada penelitian kami. Yang pertama ada tantangan manajemen data. Proyek BIM yaitu mengatasi kesulitan dalam mengelola data proyek konstruksi yang kompleks dan menyediakan platform terpusat yang meningkatkan transparansi, mengurangi konflik, dan memastikan proyek secara jadwal serta anggarannya. Untuk yang nomor 2 itu adalah kolaborasi antar stakeholders dan BIM yang memungkinkan kolaborasi secara real time antar stakeholders, memastikan informasi yang akurat, mengurangi miskomunikasi, dan juga mempermudah koordinasi proyek. Kemudian yang ketiga, ada pentingnya digitalisasi dalam konstruksi menerapkan BIM. Ini mendeteksi kesalahan lebih awal dan menegaskan pentingnya digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi masalah dalam proyek konstruksi. Selanjutnya kami akan menjelaskan bagian ketiga, yaitu tentang BIM atau Building Information Modeling. Building Information Modeling merupakan salah satu teknologi yang sudah diterapkan di beberapa proyek konstruksi di Indonesia. Nah, pada penerapannya, pekerjaan BIM adalah suatu proses yang menghasilkan serta mengolah data selama berlangsungnya suatu proyek konstruksi yang tertuang dalam model 3 dimensi atau perangkat lunak. Dan BIM juga bukan sekedar alat untuk menggambar model 3 dimensi, namun sebuah cara baru yang efektif dalam mengelola informasi yang terkait dengan proyek konstruksi secara keseluruhan. Dalam penerapan BIM di proyek konstruksi diperlukan suatu alat atau perangkat lunak yang dapat digunakan sebagai penunjang dalam penerapannya. Perangkat lunak BIM yang digunakan dalam tugas akhir ini meliputi Autodesk Revit, Autodesk Navisworks, serta Microsoft Project. Dan ini adalah penjelasan tentang dimensi, yaitu level of development. Level of development adalah tidak berkaitan dengan dimensi pada teknologi BIM. Namun, LOD ini saling berkaitan dalam tahapan konstruksi yang dapat disimulasikan terlebih dahulu. Sebelum fase pelaksanaan pekerjaan di lapangan, LOD atau level of development atau yang biasa disebut dengan tingkat pengembangan merupakan referensi yang memungkinkan praktisi dalam industri konstruksi untuk menentukan model BIM dengan kejelasan konten dan keandalan yang tinggi pada tahapan dalam proses desain dan konstruksi. Sebenarnya, yaitu ada 5 tingkatan dari skema level of development atau LOD. Yang pertama itu LOD 100, yang berarti secara konseptual. Kemudian LOD 200 yang berarti itu pengembangan desain dan juga produk. Untuk LOD 300 itu adalah dokumentasi dari produk. LOD 400 adalah yang dikonstruksikan. Kemudian LOD 500 adalah manajemen fasilitas yang nantinya akan diterapkan untuk LOD tingkat 5. Di sini ada penjelasan dimensi. Dalam
BIM adalah sistem manajemen, metode, atau urutan pengerjaan proyek yang menggunakan informasi terkait dari semua aspek bangunan yang dikelola dan kemudian diproyeksikan ke dalam model 3 dimensi. Nah, dalam BIM ini terdapat semua informasi tentang bangunan di dalamnya yang membantu dalam tahap perencanaan, perancangan, dan pelaksanaan sampai tahap pemeliharaan bangunan dan infrastrukturnya. Nah, informasi tersebut melibatkan stakeholder yang terlibat sehingga koordinasi dan kolaborasi bisa lebih secara efektif. Oke, adapun tingkatan dimensi pada BIM yaitu sebagai berikut. BIM 2D adalah model 2 dimensinya. Seperti yang kita tahu, biasanya untuk BIM 2D sendiri ini menggunakan AutoCAD. Untuk BIM 3D adalah model 3 dimensi. Biasanya untuk software yang digunakan pada BIM 3D adalah Revit maupun yang paling umum adalah SketchUp. BIM 4D adalah bentuk penjadwalan dari sebuah BIM, dan BIM 5D adalah estimasi biaya dari sebuah proyek konstruksi yang sudah dirancangkan menggunakan metode BIM. BIM 6D adalah keberlanjutannya, dan BIM 7D-nya adalah manajemen fasilitas. Nah, pada metode pelaksanaan penelitian kami, di sini kami akan membagi tempat dan waktunya. Nah, untuk lokasi dari pelaksanaan tugas akhir ini, kami mengambil objek jembatan Wai Sekampung di Desa Kresno Widodo, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, dan Provinsi Lampung. Nah, di samping ini terdapat letak dari jembatan Wai Sekampung Tegineneng ini. Kemudian koordinat dari jembatan ini terletak pada -,52320,263 dan 105,1443543,20.24. Nah, untuk bahannya, yang pertama yang sangat dibutuhkan yaitu gambar pelaksanaan atau shop drawing dari jembatan Wai Sekampung. Untuk bahan ini, untuk gambar pelaksanaannya ini bisa diminta ke pada yang mengerjakan proyek. Kemudian untuk harga satuan dasar atau HSD Kabupaten Pesawaran tahun 2020 itu bisa kita cari di Google maupun langsung datang ke pemerintah daerah setempat untuk menanyakan harga satuan dasarnya. Kemudian untuk alatnya sendiri itu ada yang pertama ada komputer atau laptop yang sudah disediakan oleh mahasiswa itu sendiri. Untuk perangkat lunak atau software yang akan digunakan dalam penerapan BIM 5D ini yaitu Autodesk Revit 2022 yang student version. Kemudian ada Autodesk AutoCAD 2020 yang juga student version. Kemudian Autodesk Navisworks Manage 2022 yaitu yang student version juga, dan juga Microsoft Office 2019 termasuk Microsoft Project, Microsoft Word maupun Microsoft Excel dan juga PowerPoint. Baik, ini adalah bagian alir pelaksanaan dari penelitian kami di jembatan Wai Sekampung. Nah, yang pertama itu ada studi literatur. Yang kedua ada survei pendahuluan. Yang ketiga ada pemodelan 3 dimensi. Yang keempat ada estimasi quantity take off atau QTO. Yang kelima ada estimasi bill of quantity atau BOQ. Yang keenam ada penjangkauan dan scale. Bisa dijelaskan mungkin satu persatu. Studi literatur merupakan kita mereview suatu jurnal atau skripsi dari penelitian terdahulu 10 tahun terakhir mengenai jembatan yang sudah diteliti sebelumnya. Nah, mungkin pada penelitian tersebut dengan studi kasus yang berbeda-beda, kita mengambil pada saat studi literatur, kami mengambil 5 referensi jurnal atau skripsi dari penelitian terdahulu di tahun 2020 sampai 2023 ini. Untuk studi literatur sendiri, ingin sedikit menambahkan, itu juga ada dari tidak hanya TA, skripsi maupun penelitian terdahulu, namun juga menerapkan metode Bina Marga dan juga metode-metode lainnya sebagai bahan pendukung dalam kami menyusun tugas akhir ini. Kemudian yang kedua ada survei pendahuluan, yaitu survei langsung ke objek lokasi ataupun studi penelitian yang akan kami masukkan sebagai studi penelitian pada tugas akhir kami, yaitu jembatan Wai Sekampung di Kabupaten Pesawaran.
Kemudian selanjutnya ada pemodelan 3D. Nah, di sini kami akan memodelkan jembatan Wai Sekampung ini ke dalam model 3 dimensi. Nah, pada saat pemodelan 3 dimensi ini kami mengambil gambar rencana dari gambar rencana 2 dimensi dari proyek konstruksi yang jembatan tersebut dibangun adalah PT bekerja sama dengan Bina Marga Kabupaten Pesawaran dan PT swasta lainnya. Dan kemudian kami menggambarkan model 3 dimensi tersebut di Autodesk Revit dengan study version. Kemudian yang keempat ada estimasi quantity take off. Estimasi quantity take off ini atau QTO adalah suatu metode yang biasanya itu digunakan pada saat kita akan melakukan pemodelan 4D. Untuk pemodelan 4D ini adalah salah satu metode yang ada pada metode penggunaan atau pengaplikasian maupun implementasi BIM pada keseluruhannya, dan salah satu metode yang paling sering digunakan adalah estimasi quantity take off atau QTO. Untuk selanjutnya ada estimasi build up quantity. Nah, di mana BOQ ini adalah salah satu kita mengestimate dari apa yang dibutuhkan kita mengestimasi yang dibutuhkan dalam proyek konstruksi ini. Sebagai contoh itu adalah pada struktur atas atau struktur bawah jembatannya. Nah, kita estimate BOQ ini dengan menghitung volume atau sebagainya, dan ini termasuk ke dalam estimasi biaya konstruksi yang di dalamnya itu terdapat build up quantity. Baik, yang kelima itu ada penjadwalan atau schedule. Scheduling ini mencakup seluruh pekerjaan yang nantinya akan dilaksanakan pada saat jembatan itu dirancang atau dibuat gitu. Dan penjadwalan ini masuknya ke bagian BIM 5D, dan BIM 5D sendiri itu masuknya ke bagian penjadwalan dari mulai dia dirancang dari awal hingga nantinya selesainya jembatan ini akan dibangun. Nah, itu saja presentasi yang kami presentasikan dari materi kami yang telah kami buat dengan judul implementasi BIM pada BIM 5 dimensi pada jembatan Wai Sekampung Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung. Terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata dari kami, mohon dimaklumi, dan juga mohon untuk memaklumi jika dari kami ada kesalahan informasi maupun kurangnya data yang mungkin kurang lengkap pada saat kami menjelaskan. Terima kasih. Saya Branko Deso Tagalog, NPM 2273500. Saya Salman Mansuri, NPM 227350032. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.